Bipolar lagi, Tapi, gimana sih? Pernah Kan nggak? udah lewat masa-masa mendem. Oke, jangan marah-marah, Mbak. Keluar nih kayaknya bipolarnya, aku jadi takut. Gimana sih? Katanya udah enggak. Guys, saya mau ke rumah salah satu cewek yang terkenal cerdas luar biasa. Sudah dibuka pintunya. Caca. Lihat, mirip nggak? Jelas tidak ya. Aku lebih mirip kayak tante kamu gitu lagi datang bertanah. Aku bilang kamu tuh friend aku banget. Aku bilang gitu. Oh, emang kita friend banget. Iya kan? Udah gak ketemu 8 tahun kali ya? Iya, bohong banget. Boleh masuk? Ya, boleh bawa boleh. ini satu Indonesia aku bawa? Oh iya, let's go. Kenapa apartemen ini namanya rumah berisik? Atau apa tadi tempat berisik? Kediaman yang berisik. Emang selalu berisik? Enggak, aku random aja sekarang ngomong. sepi. Aku tuh kalau ngomong suka kayak sok-sok dibikin, kan aku suka nulis puisi. Oke. Jadi kan kayak ada rhyme, terus aku suka kayak membalikan kata-kata. Oh, jadi- Like my hobby tuh is nginin words. Jadi aku kayak tiba-tiba ngomong, selamat datang ke kediaman yang berisik gitu. Tiba-tiba aja ngarang gak pernah disebut juga sih ya kan. Oh, aku pikir cuma aku yang suka ngarang. Hei, aku langsing. Aku juga gak langsing sih. Oke, nggak usah dibahas. Orang soalnya jadinya gitu. fokusnya langsung ke gue. Kamu ada nggak dari sekarang sudah 25 tahun di industri ini, good times sudah terjadi, you were at your peak, pernah at your lowest point, pernah ada bad times, pernah dapat bad reviews, good reviews pernah, sekarang udah bangkit lagi dan segala macem. Ada yang kamu merasa, gue belum pengen ngelakuin ini, gue pengen banget ngelakuin itu. Wow. Ada nggak? Soalnya kalau orang ngeliat kamu udah kerja 5 tahun, oh nyanyi udah, sinetron udah, ini udah, film udah, dicintain udah, sempet di... Ini gak harus kerjaan kan jawabannya? Enggak. Aku mau jadi ibu. Aku udah jadi Kan ibu, kamu aku udah punya jadi Sienna, ibu, cuman iya. kan aku ketemu dia cuma seminggu 3 hari. Oke. So perananku sebagai seorang ibu itu menurutku nggak utuh. Iya, Bukan iya. nggak utuh ya, aku nggak Belum, mandiin dia belum, tuh, iya. nggak mandiin dia Senin sampai Jumat, aku nggak Iya. nidurin dia, nggak nganter jemput dia sekolah. So aku Pengen. bisa punya kesempatan untuk punya anak lagi. Oh my god, I've never said this to anyone. Dengan YouTube channel kamu ini sebetulnya apa sih yang pengen kamu kasih lihat ke orang? Orang-orang kan semua bikin YouTube. Sekarang nih banyak nih bikin YouTube channel. Ada tentang tutorial, ada ini, ada itu, ada. Kalau aku ngelihat dari kamu tuh selalu ada pesan-pesan tentang pengalaman kamu yang udah kamu rasakan, yang udah yang terjadi sama kamu. Kamu share itu supaya orang realize aja itu nggak jadi hal yang tabu lagi untuk dibicarain misalnya Yes. pengalaman. Itu yang pengen kamu lihat tuh apa? To help other people Iya. heal, Iya, to help aku- yourself heal of course itu juga. Iya itu dulu sih, itu dulu pertama. Misi gue adalah I wanna find beauty again in my life. Aku pikir itu semua misiku tuh tentang orang lain dan untuk orang lain, tapi enggak. This time di bulan Juni ini kemarin di Kroasia ini misiku adalah untuk menemukan lagi keindahan-keindahan dalam hidupku dan merasa hidup lagi. Setelah itu terbentuklah semua hal ini, manajemen, YouTube yang kata banyak di komen-komen di YouTube itu membantu orang lain. Keren sih, iya karena Jadi kayak mulainya kamu dari sini dulu, fokusnya baru ke itu situ. dulu, semuanya Sina jadi keluar, jadi energinya jadi Jadi terbagi kata-kata gitu. yang cheesy yang dibilang sayangin diri lo dulu baru lo bisa nyayangin orang lain. Bener. Itu gitu loh. Ini real konkretnya gitu. Bener, aku tuh selalu percaya kasih makan diri sendiri baru bisa kasih makan orang lain. Yes. Aku baru bikin post di Instagram, captionnya pertama gini, ini kayak judul dari growth tiap individu ya, pada dasarnya seperti ini. Pertama, self lack, kurang ngasih kebahagiaan buat diri sendiri. Yeah. Kedua, selfish, itu naik level. Dia akan all about me Iya, di iya, level iya, itu. iya. Dia udah mulai peduli nih sama dirinya sendiri. Mulai peduli sama dirinya sendiri, tapi jadi dia selfish bisa dibilang. Ketiga, baru self love, mencintai diri sendiri. Itu lebih kind. Terakhir, baru dia bisa selfless, yang artinya adalah untuk orang lain. Untuk orang lain, Dan bisa itu nggak mikirin tahap-tahap diri yang kayaknya Emang semua orang harus lewatin sebetulnya, baru bisa sampai di selfless itu gitu ya. Wow. Sekarang waktunya aku kasih kamu beberapa kartu. Oke. Ya, ini di kartu-kartu ini ada tahun-tahunnya. Tahun-tahun. Dan silakan kamu pilih dan kamu ceritain di tahun ini Aha. apa yang paling kamu ingat. Dari Oke. tahun yang kamu pilih ini, Masing-masing tahun satu? It could be the lowest, the lowest moment atau the highest moment. Pokoknya yang paling Boleh positif, signifikan aja. boleh empowering, boleh disempowering. Boleh kita di sini karena menurut aku semua hal negatif positif dalam hidup itu harus kita embrace. Karena itu it shapes us, right? Yes.
True. Iya dong, nggak ada yang ini. Oke, silakan pilih. Asik nih, wah ini seru banget sih. Ya, ini ada 2000 kartu, kamu pilih 250 aja. Kita akan di sini selama 3 hari. Haiya. Oke, tahun berapakah itu? 2000. 2000 sih yang Oh keluar. my god, aku tuh baru lahir. Kamu bipolar, aku tuh mau halu. ngeledek tapi nggak enak karena ini kan kamu kan kakak Sarah ya, bipolar, asik dan orang lain keren ngeliat gitu aku halu, orangnya. jadi nggak apa-apa. Kamu kan udah selalu bilang kamu bipolar, kalau aku halu. 2000 buat aku, oh my god, aku baru lahir, say. Oke, Ya, 2000, kipas-kipas. significant event di tahun 2000 itu buat kamu apa? Low or high? Sinetron Bidadari sih 2000. Itu lagi Baru keluar Bidadari. Oke. Dan itu adalah sinetron kedua sebenarnya. Tadinya tuh 2 tahun sebelumnya aku pernah syuting Jini Oh Jini tapi cuma 2 episode. Oke. Terus gitu aku syuting Bidadari, aku casting sampai 5 kali kalau nggak salah, kayak ngelewatin berapa tahap gitu kan. Wow, oke. Kirain langsung dapet gitu. Enggak ya? Enggak, casting sampai 5 kali lah. Terus habis itu dengan ajaibnya terpilih. Cuman ini adalah tahun dimana aku bisa dibilang judulnya tahun tidak sadar. Kenapa? Karena aku baru tahu kalau Bidadari itu kayak sebuah berkah yang luar biasa kalau bagi banyak orang, karena dalam arti itu booming gitu kalau banyak yang ngomong gitu ya. Lala gitu, Bidadari gitu. Tiap hari Minggu jam 7 gitu. Aku baru tahu itu, segaung, sengong itu gitu, gitu. Impact-nya luar biasa sih Bidadari Itu aku baru taunya tahun 2016 kali ya. Hah, kamu nggak itu seheboh itu si Bidadari? Si Lala itu? Nggak pernah tahu. Karena kamu sibuk kerja? Nggak tahu. Karena di lokasi melulu? Enggak, karena orang-orang terdekat aku mikirnya aku udah pasti tahu, jadi mereka nggak pernah ngomong secara verbal, nggak pernah nge-edukasi aku tentang my worth or my potential atau my strength. Karena mereka mikirnya kayak, kita pikir lo udah tahu, Cak. Segitu. Aku ada sedikit cerita tentang Lala ya, aku tuh kena sindrom Lala. Aneh banget gak sih? Kamu Lala, kamu kena sindrom Lala? Enggak, sampai berapa tahun ke depan setelah Bidadari tamat tuh gue kena sindrom Lala. Karena apa kayak, sih maksudnya sindrom ya Lala? anak patuh yang kalau tertindas tuh nggak bisa ngelawan, ngebiarin, yang naif, nganggep semua orang tuh malaikat karena dia punya ibu peri dan dia ngerasa ibu peri itu dalam diri dia, jadi dia disayangin Tuhan, tapi in a way dia jadi nggak punya keberanian untuk melawan orang yang menindas dia. Pilih lagi. Oke. 2000. Tadi sudah Lala. Kita Banyak lihat. juga ini kertasnya. Ini Udah banyak, berapa ada tahun sih? 3.500. Jangan-jangan 30 nih seumur-umur aku. 2014, Zong, perceraian. Oh, aku 14 tahun. Oh, kamu cerai 2014. Itu tahun aku cerai, aku lepas jilbab, aku digerebek keluarga aku, dimasukin rumah sakit secara paksa karena dikira bipolar kumat. Ini adalah awal dari transformasi tersusah dan terindah dalam hidupku. Oke, tersusah dan Kehilangan terindah. hak asuh anak juga di tahun ini. Iya. Nah itu jadi kamu, that was your lowest point di 2014? The start of my lowest point. The Tapi start. the lowest point berada dalam diriku selama 4 tahun. Makanya kalau orang nanya, kok Caca sempat ngilang sih 4 tahun vakum? Karena aku ngerasa kayak salah satu dari 2014 kan kehilangan hak asuh anak ya. Jadi aku tuh punya pemikiran, keyakinan yang gak membangun gitu, yang aku simpan dalam diriku selama 4 tahun bahwa, Cak ya, lo pikir lo ibu, anak lo gak seatap sama lo. Terus lo ngerasa lo pantas berkarya. Lo ngerasa lo pantas keluar rumah nih, lo mau kerja, syuting, happy, berprestasi. Lo pantas. Anak lo tuh gak under lo. Terus lo ngerasa lo pantas berekspresi. Wow. That comes from me, to me. Ya udah itu. Itu rasanya selama 4 tahun dari 2014. Salah satunya. Ada yang nemenin kamu gak sih selama lowest point itu? Banyak banget. Ada banyak banget. Ngebantu sih ada gitu, maksudnya yang making you feel better at least. Banyak sedikit banget. ya, Orang ada. aku tuh nggak, aku pikir aku baik-baik aja. Aku pikir di tahun itu tuh aku tuh aku sadar aku lagi masa transformasi gitu, kayak kepompong, lagi jadi kepompong nih, nantinya jadi kupu-kupu. Jadi kepompong kan yang digulung-gulung sama si abu-abu, lengket, nggak nyaman, dan full of the unknown, dan rasanya dark, semuanya nggak ada yang kelihatan gitu. Aku sadar itu. Tapi kalau yang nemenin, yang support ya selalu ada sih. Even my own family yang tadinya aku salah paham, aku pikir mereka nggak mencintai aku, atau bukan nggak mencintai, pasti mencintai, cuman aku pikir nggak mendukung. they don't understand Nggak me. ngerti, ya. Gitu. Tapi akhirnya aku sadar kalau mereka nggak ngerti gue yang salah. Kenapa? Karena aku tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan what I need, who I am, what my dreams are, What you feel. what I feel. Jadi kalau ada pasangan kita nggak ngerti kita, tim kita nggak ngerti kita, siapa orang terdekat melakukan kesalahan sama kita, itu bukan salah mereka, itu salah kita. Itu tanggung jawab kita to make them gitu ya, understand ya, us. ya. Itu yang aku belajar sih. Iya. Oke, pernah atau tidak pernah? Oh, ya, wow. jawab dengan jujur. Kayak turut Karena order ingat, gitu ya, beda.
Karena ingat, Kayak truth order tapi truth doang, nggak ada bayarnya. truth atau never truth. Truth sama atau banget. never truth. Lah, kok kayak Pernah- megang? Ya kamu kan Yang dari punya kamu acara kan gituin situ. kamu. Ya tapi aku kan males. Aku kan nanya, kamu yang Untung aku begini. jiwa babunya gede. Kalau di rumah suka beres-beres tanpa diminta. Aku Jadi tuh gue cuma dibabuin nurut. Bukan, Ca. Sindrom Aku tuh- Lala. Aku tuh cuma dibayar kalau bintang tamu jawab pertanyaan aku. Kalau aku Selalu megang ke apa-apa situ aku nggak bawaannya. dibayar. Jadi aku nggak mau megang. Pernah atau tidak bahas ya? Ya, Jujur bahas. ya, karena Ya. yang nonton selain seluruh Indonesia, luar negeri ada Tuhan. Wih, Tuhan mah nggak usah di rolling juga udah nonton di Ya hati. makanya, ya kan? Oh, jadi harus Oke, jujur. pernah atau tidak pernah? Astagfirullah. Bolos syuting. Apa? Bolos syuting. Oh, Ngakunya ini ngapain, mana? Oh, ini aku ternyata buka ya ngapain. dalamnya. Oh, oke, oke. Apa bolos syuting? Bilangnya ada, lo nggak pernah bolos syuting? Hebat ih. Bukan hebat, itu namanya nggak berani. Takut ketahuan. Tapi pernah pura-pura sakit, sakit. Enggak, pernah sakit beneran. Kerja terus. Iya, nggak pernah bolos syuting. Soalnya aku pernah Dari nih punya teman pemain yang di lokasi diomongin, gila sih ini bilangnya mau kesini. Gue tahu temen gue ngefoto dia lagi di mall. Ketemu mantan pura-pura nggak lihat, pernah atau nggak pernah? Ketemu mantan pernah nggak lihat? Nggak pernah. Nggak pernah. Lo nggak pernah? Males gue. Nggak pernah gitu. Nggak pernah. Kok lo jujur banget sih? Terus kamu kalau Katanya ngeliat, saya jujur ngeliat tadi aja. Allah yang lihat. Nanti gue Jadi masuk kamu- neraka nih gara-gara Jadi acara kamu kalau sarasa. ketemu mantan ya udah. Dia Sapa. lagi sama pasangan atau apa? Kamu sapa. Ya kalau ngeliat jangan pura-pura nggak ngeliat, ketahuan juga. Kamu kan? sapa. Hai. Iya kalau dia ngeliat yang ada dia yang pura-pura nggak lihat pernah. Terus Padahal aku udah mau nyapa nih. Terus jarak kita cuman kayak Sedikit. 5 langkah, 4 langkah lah. Dia antara pura-pura satu nggak sama- ngeliat. Dia gini, segini. Kayak ngeliat benda yang Terus kamu ketahuan kayak gini. Hey. Asik. Nggak, aku langsung ngerti. Oh, kamu Aku langsung paham. ngerti kalau Kok dia kamu baik kayak- banget sih. Kamu kok baik banget. Kamu jangan terlalu baik jadi orang. Loh. Ya udah ajarin aku deh gimana. Ngedate sama pacar orang. Ngedate Iya. sama Pacar orang, kamu tahu dia udah punya pacar atau kamu kenal pacarnya dia terus kamu tetap pergi ngedate sama dia? Nggak pernah? nggak pernah. Sorry ya gue nggak seru. Parah nih, Sumpah. kurang viral nih kayaknya program kita. Gue pengen ada jawaban viral jadi biar wah gitu loh Maaf masuk. banget, saya tuh nggak asik gitu. Nggak pernah, tapi pernah ditaksir sama Orang yang punya pacar. pacar teman. Pernah ditaksir nggak? Ditaksir sama pacar teman ya? Iya, jadi teman kamu punya tunggu. pacar Terus dia ngomong gitu ya? Dia bilang, gue tuh suka naksir sama lo, sama Ca." lo. Wih gila juga tuh Sebenarnya. orang. Nggak ada sih untungnya ya. Kalau ada gue marah sih. Tapi kan nggak apa-apa, berarti kita disukain banyak orang. Ya bagus sih, tapi kan Oh, nggak usah itu bilang-bilang gue. dong, disimpan sendiri aja. Gue aja GR. Dia suka sama gue. Oke, Gitu. ini aja. Kalau kasih syuting ke mandi. Pernah apa nggak pernah? Pernah lah. Sering. Lumayan lah, 50 kali adalah dalam hidup. Cuma Kali, 50 kali. Gue selama ini kalau pakai gak mandi. Itu tayang nggak ya barusan? Aku harusnya ngomongnya dalam hati, keluar ya. Karena kepagian. Caca, gimana kamu ngatasin down moment? Jadi kalau misalnya lagi pengen merasakan kekecewaan, kemarahan, kenangisan, apapun itu ya dirasain aja. Kerjain Karena aja. kalau nggak dirasain nanti bipolar lagi. Tapi Gimana sih? pernah Kan nggak? udah lewat masa-masa mendem. Oke, jangan marah-marah, Mbak. Wah, nih kayaknya bipolarnya. Aku jadi takut. Gimana sih? Katanya udah enggak. Ketawa marah, ketawa marah. Bipolar nggak bisa sembuh. Oh, Menurut penelitian sampai mati. Ini sekarang lagi bipolar nih. Iya. Aku jadi ikutan marah. Oke, jadi rencana ke depan tadi udah kamu sebutin, kamu pengen banget jadi ibu, dimana benar-benar kamu berasa full time and complete as a mother. Iya. Tapi waktunya kamu you're Nggak not tahu. rushing, you're not No. rushing. Pokoknya you just I enjoying let go, the let journey. God. Oke. Dan si YouTube ini udah taking off sesuai dengan apa yang kamu mau. Getting there. Sesuai apa yang aku mau tuh definisinya. Ya sekarang kan kamu kalau orang nonton mereka pasti ada yang Iya, ngebalas yang dan aku mau bilang, soalnya bukan buat viral, bukan buat trending, bukan buat Inspiring. duitnya. Iya, aku mau pengen nyentuh hati orang aja Iya, sih. tapi kan udah ada kan yang Udah. menjawab kayak iya kan, so Aduh, it's actually getting there ya kan. Ya sis nangis, zoom in. Tawa lagi. Oke, forget it. Saya nggak pernah berhasil di acara manapun guys. Apaan sih? Satu kata menggambarkan, menurut kamu, menggambarkan diri kamu. The best to describe you. Satu kata. Pure. But I see that too. Hah? Iya. Really? Iya maksudnya dari semua jawaban kamu apa tuh ya apa adanya aja. That's nice ya. That's honest. Iya, but that's what you like about yourself, no? Apa? Itu yang bikin kamu suka sama cinta diri kamu. Salah satu hal yang bukan cinta sih, lebih kayak appreciate bangga. yourself. Bangga. Iya. Oke. Ah.